Engkaulah sumber pengharapan.
tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. amin. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan.
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di Star Kids hari ini. Nah, udah siap belum adik-adik buat memuji Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, nggak lagi ngobrol, nggak lagi sambil makan, nggak sambil lari-lari, apalagi bercanda. Ya, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita nggak lupa mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kita hari ini. Ini sama-sama ya. Kita mengatakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Ya, kita bertambah cinta kita kepada Tuhan, karena memang Tuhan yang pelihara hari-hari kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, jangan lupa kita berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Tambah cintanya. Ya, bertambah cinta kita kepada Tuhan karena memang Tuhan yang memelihara hidup setiap kita. Kita boleh bangun pagi, kita masih boleh bernafas, kita masih boleh ketemu papa mama, kita mau bilang selamat pagi Tuhan, nggak lupa kita berterima kasih. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cicinda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau beribadah, memuji, mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang jagai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita udah mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Kita udah berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri buat kita. Hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan hidupku bukannya aku lagi, karena Tuhan yang udah hidup di dalam aku. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam setiap kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, Yesus yang hidup di dalam setiap kita. Sehingga kita harus penuh dengan sukacita, kita penuh dengan kebahagiaan, karena Yesus yang hidup di dalam hati setiap kita. Amin adik-adik. Karena Yesus yang hidup dalam setiap kita, maka hati kita penuh dengan pujian. Maka kita mau selalu memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau memuji Tuhan selalu dalam hidup setiap kita. Karena Dia Yesus yang hidup dalam hati setiap kita. Yuk, kita memuji Tuhan ya. Sambil tepuk tangan, sambil bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Senang adik-adik memuji Tuhan. Kita senang memuji Tuhan karena emang Tuhan udah menolong setiap kita. Yuk. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita memuji Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, adik boleh duduk. Kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Nggak cuman kita dengar pakai telinga kita, tapi juga kita tanam dalam hati setiap kita. Supaya apa kalau ditanam? Supaya berbuah. Berbuah lebat. Untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, kita nyanyi firman Tuhan, ku dengar dan ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan lagi firman Tuhan, aku mau dengar dan aku mau tanam dalam hati aku supaya bertumbuh dan berbuah lebat.
Yesus saja yang tolong setiap kita. Ya adik-adik, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus yang tolong setiap kita, supaya firman-Nya boleh bertumbuh subur dan boleh berbuah lebat. Halo adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semuanya duduk diam, kasih kupingnya buat dengerin firman Tuhan. Mulutnya dikunci, jadi biar nggak ngomong-ngomong, jadi dengar firman Tuhannya benar. Ya, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini mau cerita tentang 5 batu, ketapel, dan raksasa. Raksasa itu adalah orang yang tinggi besar. Kayak apa raksasa itu? Ikutin ceritanya. Oke? Ini adalah ketika Nabi Samuel mau ke tempatnya Bapak Isai. Ingat nggak? Raja bangsa Israel yang pertama adalah Raja Saul. Cuma Raja Saul nggak taat sama Tuhan, sehingga Tuhan ngomong sama Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Bapak Isai. Dari anaknya akan aku pilih untuk menjadi raja bangsa Israel yang kedua. Ya, ini si Nabi Samuel lagi jalan ke rumahnya Bapak Isai. Ini Nabi Samuel ketemu sama Bapak Isai. Terus Bapak Isai kasih anak-anaknya nih. Anak-anaknya yang tinggi besar. Tapi ternyata tidak ada satupun yang dipilih Tuhan untuk jadi raja. Ingat nggak ceritanya adik-adik? Sampai akhirnya Nabi Samuel nanya nih, Pak Isai masih punya anak lagi nggak sih? Selain dari yang mereka ini? Oh iya, masih punya. Ini anak saya yang terakhir, namanya Daud. Dia gembala domba. Gitu. Tapi ternyata Tuhan melihat hati Daud. Dan Tuhan pilih Daud untuk jadi raja yang kedua Israel. Sehingga Daud diurapi. Ingat nggak ceritanya adik-adik? Suatu hari orang Filistin ngumpulin tentara-tentaranya buat berperang. Nih, orang Filistinnya banyak nggak adik-adik? Banyak banget ya. Orang Filistin ini berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di Soko dan Azeka di Efes dan Min. Nah, bangsa Israel, Saul dan bangsa Israel itu juga berkumpul, berkemah di lembah Terbatim. Mereka itu siap-siap untuk berperang melawan orang Filistin. Jadi tuh orang Filistin sama bangsa Israel itu seberang-seberangan. Terus suatu hari orang Filistin yang namanya Goliat, nih yang tinggi gede nih adik-adik, lihat nggak? Orang tinggi gede ini namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu semana ya? 6 hasta sejengkal itu kira-kira tingginya 2,9 meter sekian, hampir 3 meter lah. Tinggi banget nggak? Kalau adik-adik itu sekarang 50 sampai 100 cm,
Dia itu 3 kalinya adik-adik. Gede nggak noh? Tinggi banget ya dan besar badannya. Dia itu nggak hanya tinggi besar, tapi dia tuh pakai baju buat berperang. Ketopong tembaga, baju zirah. Berat baju zirahnya dia itu 5.000 sikal. Itu berat banget adik-adik. 5.000 sikal itu kira-kira 57 kilo. Kalau adik-adik itu 20 kilo, itu 2 kalinya adik-adik baju zirahnya itu. Berat banget nggak? Terus selain itu dia pakai penutup kaki dari tembaga. Bahunya juga pakai tembaga, lambing tembaga, terus tombaknya segala macam. Banyak banget. Dia itu pakai buat berperang itu lebih dari 57 kilo adik-adik. Jadi badannya besar, tingginya tinggi sekali. Dia bawa barang yang berat banget. Nih, tamengnya dia tuh gak ada yang bisa angkat tuh. Temannya gak bisa angkat. Sama dia gampang bener angkatnya. Terus dia bilang, kenapa kamu untuk mengatur barisan perang? Aku orang Filistin. Kamu kan hamba Saul. Pilihlah bagimu 1 orang gitu. Biar mendapatkan aku, dia bilang. Jika ia dapat berperang lawan aku dan ngalahin aku, maka kami akan jadi hambamu. Tapi jika aku dapat ngunggulin dia dan mengalahkan dia, maka kamu akan menjadi hamba kami dan harus takut kepada kami. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami bisa berperang seorang melawan seorang. Karena dia tinggi besar adik-adik, terus dia ngomongnya kayak gitu. Bangsa Israel gimana? Bangsa Israel takut. Bangsa Israel gemeteran. Bangsa Israel tuh cemas, gimana ya ini? Gimana nih ya? Padahal bangsa Israel punya tuh Tuhan, tapi bangsa Israel lupa. Adik-adik lupa gak kalau punya Tuhan? Kalau ada apa-apa, kemana? Berdoa sama Tuhan. Nah, ada anak kecil ini, ada si Daud. Si Daud ini disuruh papanya ngunjungin kakak-kakaknya. Jadi, si Daud kan anak bungsu. Si Daud kan punya kakak-kakak banyak. Kakak-kakak Daud itu yang namanya Eliab, Abinadab, sama Syama itu jadi pasukannya Raja Saul. Jadi mereka lagi ada di Terbatim, lembah Terbatim yang mau ngelawan bangsa Filistin itu loh, orang-orang Filistin itu loh. Papahnya si Daud ini, Bapak Isa ini bilang, Daud, kita kan gak tahu nih kakak-kakak kamu gimana. Dulu tuh gak ada telepon ya adik-adik ya, jadi masih datengin ya. Makanya papanya bilang, Daud, kamu bawain nih makanan. Gandum, bawain roti, bawain keju buat kakak-kakak kamu. Takut mereka gak bisa makan. Dan mereka mau perang di lembah Terbatim tuh. Kamu bawain ya. Terus kamu lihat kakak-kakak kamu masih hidup apa enggak gitu. Nanti pulang bawain sesuatu yang menyatakan bahwasanya mereka masih hidup ya, gitu kata papanya. Karena Daud orang yang dengar-dengaran, anak yang dengar-dengaran papahnya, maka besok paginya Daud pergi ke lembah Terbatim. Dia jalan ke lembah Terbatim, tuh si Daud lagi bawa roti kan, bawa makanan buat kakak-kakaknya. Si Daud dengar ada orang Israel yang bilang begini, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak perempuannya dan kaum keluarganya untuk dibebaskan dari pajak di Israel. Orang-orang Israel ngomong gitu. Lalu si Daud bilang apa?
Apa yang dilakuin orang itu tuh? Apa yang dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin, yang menghindarkan semua orang dari Israel? Siapa orang Filistin ini? Siapa yang berani ngolok-ngolok Allah gitu? Daud itu kan anak Tuhan ya. Jadi tuh dia marah kalau misalnya ada yang mencemooh orang Israel, ada yang mencemooh Tuhannya, dia marah. Kok gitu sih gitu? Kok kalian diam aja? Daud bilang, aku akan lawan kamu gitu. Si Goliat ini, Daud bilang, aku akan lawan dia gitu. Makanya si Daud dikasih apa nih? Si Raja Saul, lihat si Daud yang bilang mau ngelawan si Goliat, Raja Saul bilang apa? Waduh, coba nih kamu pakai, karena kamu mau berantem sama Goliat, lihat deh, Goliat itu kan pakai apa tadi? Ketopong, baju zirah, terus kakinya dipakein tembaga, gitu-gitu kan? Nih coba Daud, kamu bawa pedangnya, kamu pakai ketopongnya, sama kamu pakai baju zirahnya. Tapi coba lihat adik-adik, ternyata baju zirahnya keberatan. Daud kan badannya kecil. Aduh, gimana nih ya? Kata Daud, jangan deh, jangan kasih aku baju-baju beginian. Tuhan pernah nolong aku dari binatang buas ketika aku lagi menjaga hewan-hewan yang papa kasih ke aku, dia bilang. Jadi Tuhan pasti bantu aku, menolong aku untuk melawan si orang Filistin ini. Jadi si Daud nggak mau pakai baju zirahnya. Yang Daud lakukan adalah dia pergi ke sungai. Ngapain adik-adik dia ke sungai? Dia ambil batu kecil-kecil 5 biji. Terus habis dia ambil batu 5 biji, dia bawa tongkat, dia datengin orang Filistin itu. Nah, orang Filistinnya lihat Daud ketawa nggak? Ketawa adik-adik, dia bilang, emang aku ini anjing apa? Kata si orang Filistin ini. Masa dia datengin aku pakai tongkat? Dia bilang gitu. Nih si Daud, dia diketawain sama si Goliat. Si Daud bilang, hadapi aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dia bilang gitu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing bahkan, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Karena Daud percaya bahwasanya Tuhan Yesus akan menolong Daud dan bangsa Israel. Nah, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka Daud badannya kecil itu dia lari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Habis itu Daud ambil di kantong batu yang tadi diambil, terus ditaruh di ketapelnya, lalu lempar, kena ke dahinya, terus jatuh tuh orangnya, meninggal si Goliat. Makanya si Daud senang, semuanya tuh karena Tuhan. Dia bisa ngalahin Goliat karena Tuhan. Bangsa Israel senang, bangsa Israel bersorak-sorai. Daud bisa mengalahkan orang Filistin, si Goliat namanya, karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepada Daud. Makanya adik-adik gak usah sedih kalau adik-adik sedih, adik-adik lagi susah, adik-adik berdoa minta pertolongan Tuhan.
Adik-adik lupa nggak adik-adik kenal Tuhan? Harusnya enggak ya. Adik-adik mesti ingat bahwasanya Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Tuhan sayang sama adik. Nah, adik-adik, ayat hafalannya di Yeremia 17 ayat 7. Ulangi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diapalin ya adik-adik ya. Nih, Cici mau kasih pertanyaan. Siapakah nama anak Bapak Isai yang berhasil melawan orang Filistin itu berkat pertolongan Tuhan? 1. Yang kedua, si bangsa Israel itu kan mau perang sama orang Filistin. Mereka berdiam di mana? 2. Yang ketiga, si raksasa orang Filistin itu namanya siapa dan dari mana? 3. Keempat, orang Filistin yang raksasa itu setinggi apa? Yang kelima, sebutkan 3 kakak dari Daud yang ikut berperang sama Raja Saul. Ya, 5 pertanyaannya udah ya dijawab. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu ada untuk kami, yang selalu menolong kami. Pimpin kami untuk terus mau mengenal Tuhan dan lebih dekat pada Tuhan. Ajarkan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.